Hai Besti, welcome. Hari ini aku mau pergi sama teman aku buat hangout dan aku mau siap-siap, tapi di dalam ada teman aku. Yuk masuk, aku mau kenalin ke kalian. Nah ini dia teman aku. Hai Besti, aku Nabila Garena. Nah kita lagi ada di program Besti Review Beauty. Kira-kira kita mau ngapain, Nap? Jadi kita kan mau pergi nih nanti. Kita mau nunjukin step by step gimana cara kita get ready ala aku dan Stephanie. Nah tema hari ini kita mau jadi coquette girl. So let's get started Besti. Nah ini tangan kita udah bersih. Kalau kamu biasanya pertama ngapain, Nap? Biasanya pakai skincare dan skin prep, terus juga base juga. Tadi aku udah pakai sih. Ya sama aku juga. Aku biasa first step langsung pakai foundation. Oke, aku juga. Sama ya? Sama. Tada! Aku hari ini lagi pengen pakai fondi yang nggak terlalu full coverage banget. Pengen yang natural aja gitu. Tapi biasanya lo kalau pergi pasti pakai foundation nggak? Pasti. Pasti ya? Karena muka gue banyak Iya. jerawatnya. Tapi gue juga kok. Jadi harus ketutupan semuanya. Ya, betul. Dosa-dosa ini. Kalau aku biasanya milih shade foundation tuh yang mirip sama leher supaya kayak nggak putih mukanya. Tapi kadang-kadang kan ada orang yang lebih suka cerah kan. Kalau kamu gimana, Nak? Sama sih, nyamain sama leher. Atau enggak kalau misalnya sekarang kan seringnya beli online ya. Jadi aku tuh kayak ngeliat swatches orang yang kira-kira kulitnya sama-sama aku gitu loh. Jadi kayak nggak ribet. Kita sama didot-dotin dulu. Habis itu kita bakal brush. Kalau lo pakai beauty blender atau pakai brush? Lebih suka pakai brush. Soalnya kalau pakai brush Sama. tuh dia lebih full coverage kan. Ini juga sebuah tips ya. Kalau pakai beauty blender tuh kadang keserap sama Sih. Kalau pengen natural banget sih sebenarnya bagus pakai Bagus, beauty bagus. blender. Cuman aku lebih sukanya pakai brush supaya lebih full coverage. biasanya kalau aku make up itu sekitar 30 menit sih. Tapi kalau lagi special occasion itu bisa kayak sampai sejam karena kayak all out gitu kan. Iya Lo sih. gimana? Kalau aku biasanya tuh kalau make upan benar-benar natural banget paling kayak 10 atau 15 menit. Cuman kalau memang lagi benar-benar pakai eyeshadow gitu-gitu, biasanya sih 30 menit, 40 menit. Sebenarnya yang lama Cepet biasanya ya berarti tuh iya sih. rambut ya? Rambut bener. Bener-bener. Rambut sih. Kalau makeup tuh kayak gampang gitu loh sat-sat sebenarnya. Karena kan kayak udah sehari-hari gitu kan. Kalau aku biasa tipsnya kalau sama suami tuh kayak aku udah siap-siap duluan dulu karena dia tuh mandi lama. Bener. Jadi pas dia mandi lama, nah itu adalah waktunya kita buat makeupan. Jadi pas dia udah selesai mandi, kita udah siap gitu. Tipsnya gitu kalau Oh gitu lu gimana? ya. Gue jujur suka diomelin sih karena kayak lama banget gitu gue makeup. Makanya gue kayak pasti harus spare waktu beberapa Kayak lu siap-siap menit duluan lebih, gitu iya, ya. harus lebih early. Karena dia Kuncinya kayak 5 menit apa? beres gitu. Ya Kalau kan? gue sih kuncinya kalau sama suami gue selalu dia mandi itu sih. Mandi ya. Kuncinya di situ ya. Kayak biarin dia ngelakuin kegiatan apapun gitu sebelumnya, terus baru pas gue udah siap-siap makeup tuh mandi gitu. Karena kalau dia udah mandi tuh kayak langsung cepet gitu Iya, loh. Kenapa sih mereka suka ngeburu-buru ya? Padahal emang udah Semua mepet suami gitu ya. sama. Kalau milih foundation, aku biasanya lebih suka yang matte sih. Karena aku oily kan, jadi kayak tahan lama. Kalau misalnya diakalin supaya dia kelihatannya glowing dan dewy finish, itu lebih ke setting spray-nya atau enggak kayak highlighter-nya gitu. Sama sih aku juga. Aku tergantung kadang-kadang kalau misalkan lagi pengen yang emang jalan-jalan, misalnya kayak ke Bali. Walaupun kulit aku oily tuh aku lebih suka yang kayak glowing-glowing. Karena biarin aja kan nanti kalau udah panas-panasan dia kayak makin nempel gitu. Jadi makin bagus aja, makin natural. Kelihatan kayak bener-bener lagi liburan gitu. Karena kalau misalkan dari awal udah matte, gue tuh ngerasa kayak yang mau kemana gitu kan. Iya. Next, aku pakai powder. Lo nggak pakai concealer? Pakai dulu kali ya? Yaudah deh pakai deh. Nah kalau concealer aku biasanya tuh suka pilih yang mirip sama warna kulit aku, bukan lebih cerah juga. Soalnya kadang aku suka pakai concealer kayak di beberapa titik doang gitu loh, bukan buat kayak nge-highlight muka. Lebih nge-conceal imperfection gitu ya. Biasanya kita nggak pakai sih ya. Iya gue nggak pakai. Ya. Males. Soalnya nggak perlu ditutupin itu sih.
Karena concealer kan sekarang banyak banget kan yang udah kayak full coverage. Jadi kayak nggak perlu sih. Terus aku biasanya suka sama tipe brush yang kayak gini nih kalau buat ngeblend concealer. Karena enak aja gitu kayak di satu tempat fokus gitu. Kayaknya brush kita sama deh, mirip ya? Oh iya, sama. Kan? Benar. Aku pengen cerita sedikit tentang pembelajaran aku dalam bermakeup ini. Jadi dulu tuh waktu aku lulus SMA, aku kan nunggu buat masuk FKG ya. Aku ngambil kedokteran gigi gitu. Nah terus waktu itu tuh kayak ada beberapa masalah, jadi aku kayak nganggur gitu. Terus aku bingung kan mau ngapain. Ternyata ada kampus yang buat jadi kayak MUA gitu. Sebenarnya makeup artist yang bener-bener profesional sih, yang kayak makeup-makeupin model gitu-gitu. Terus aku ikut kuliahnya di situ gitu. Terus dari situ jadi bisa makeup. Kalau maksudnya itu course gitu? Enggak course sih, ya kayak course sih, cuman kayak dapat sertifikat gitu loh. Itu lo mulainya dari situ berarti? Dari situ. Baru YouTube bener. Oh, gue kayaknya otodidak aja sih, ngelihat kayak dari dulu kan suka banyak video YouTube gitu-gitu, itu gue udah suka banget. Sempat juga ikutan sertifikasi dari MUA juga sih. Oh iya? Niat tapi juga? iseng banget kayak personal, apa ya namanya, personal makeup gitu. Kayak supaya belajar aja yang bener tuh gimana sih. Tapi sebelumnya gue juga belum bisa terlalu, nggak bisa makeup sih, malah kayak lebih kayak yang kalau pakai foundation tuh kayak kurang ngeblend ke muka gitu-gitu. Tapi karena memang kayak aku masuknya di kelas yang buat makeupin orang profesional, jadinya kayak ngerti aja step-stepnya gitu. Terus pakai apa aja. Makeup artist yang aku suka banget Vina Gracia sih. Oh iya benar. Gue suka banget. Iya sih benar. Makeupnya tuh kayak wah, jadi kayak snatch terus kayak plump. Gue juga pengen banget tau dia makeupin sama dia. Cuman dia bukannya buat wedding doang. Masa gue harus bikin wedding lagi? Oh ya, next tadi aku udah pakai cream contour. Terus blendnya pakai brush lagi. Gak tau kenapa akhir-akhir ini tuh lebih suka blend tuh pakai brush deh daripada beauty blender atau apa. Kalau aku sih karena tangan aku basah, jadi aku jarang makeup pakai tangan gitu, karena makeupnya jadi kemana-mana gitu sih. Kalau pakai tangan sejujurnya agak ribet sih, karena kan tangan kan kayak luasannya kecil ya, jadi kayak harus tap-tapnya lebih banyak gitu. Kalau brush tuh simple banget. Bener tuh, sih. Tinggal terus nggak keambil terlalu banyak kan produknya. Tapi aku juga biasa kalau lo ngekontur bener-bener kayak full face gitu ya, kayak biar ada full dimensinya. Face, iya. Kalau gue biasa hidung doang. aja. Ini malah gue jadi lupa nih ngikutin lo. Padahal biasanya nggak gini. Terus kenapa gue pakai ya? Karena influence ya emang. Nggak, karena muka aku kayak kecil banget gitu, jadi gue nggak pernah di sini. Iya, nanti jadi makin seram, makin jadi kayak alien gitu. Gue sih ngerasanya ya. Kayak udah terlalu kecil gitu, ujungnya kayak serem dong. Gue suka dimensi. Tapi yang paling wajib menurutku adalah kontur hidung. Iya karena sih, kayak iya sih, bener. Aku nggak bisa deh ngeliat orang yang kayak skip kontur hidung. Kenapa? Beda kan, langsung kayak jadi ada dimensi gitu, nggak flat. Sehari-hari kayak bikin konten di rumah tuh ya tetap hidung sih harus. Iya, karena kalau di kamera tuh jadi bagus gitu. Iya, kalau enggak jadi ngejebreo hidung. Ngejebreo. Nggak tahu gue juga bahasa apa deh. Tapi gue paham sih artinya. Kayak jeans shoot bray, ngerti nggak sih lo, kayak atasnya kecil tapi hidung, itu kan karena hidung lo kayak gini, hidung lo nggak terlalu kayak gitu. Karena mungkin center banget kali ya, hidung gue jadi gitu. Enggak, tapi nggak separah gue. Kalau gue tuh bener cut bray gitu, ngerti kan, kayak celana cut bray. Tuh hidungnya kayak gitu, jadi nggak bisa. Gue paham. Jadi ingat ya dulu waktu masih kecil, masih kecil nggak sih waktu SMA ya. Kadang-kadang gue tuh suka banget kayak foto, misalnya pakai kacamata, terus kayak kacamatanya turunin biar kayak hidungnya kecil. Hidungnya kecil gitu, iya. Gue paham. Tapi kayaknya gue juga suka gitu deh. Apa karena salah satu insecurity kita tuh hidung gak sih? Oh, iya sih. Iya kan? Iya gue sih, juga iya soalnya. Jadi kayak gak mungkin skip. Lanjut, lo pakai apa? Mau pakai powder. Powder, kalau gue pakai apa sih ini? Liquid blush dulu. Dulu aku tuh suka banget blush yang warna coral. Tapi semakin besar, aku lebih kayak lebih suka yang pinkish kayak gini. Karena mukanya tuh jadi lebih fresh gitu. Mungkin dengan kehidupan ini udah mumet ya. Jadi kayak butuh. Tapi gue juga mengalami masa itu sih. Apa? Kadang kalau dulu tuh gue selalu warna kayak orange, iya, tapi pas sekarang tuh
kayak kok nggak cocok ya orange di muka gue gitu. Iya, gue setuju sih. Aku mau set semuanya dulu pakai powder ke seluruh muka aku. Banyak banget. Gue suka pressure deh, soalnya kayaknya gue makeup paling lama. Jadi kayak orang udah step yang lain, gue masih ini gitu. Enggak, ini karena gue nggak pakai liquid blush Liquid sih. ya. Kalau lo tipe orang yang kayak ngeset seluruh muka lo atau enggak? Iya, wajib. Tapi gue pengen sih jadi orang yang kayak nggak ngeset. Iya, karena kadang-kadang base complexion kita tuh udah bagus gitu loh finishnya. Kadang gue pengen kayak nggak bisa. Kok bisa ya? Tapi orang ada yang kayak gitu ya. Kalau yang kering banget sih bisa sih sebenarnya. Makin lama malah makin bagus Makin gitu kan. bagus. Kalau gue tuh harus kayak matte tandus gitu mukanya, baru nanti Lama-kelamaan baru bagus. iya baru gitu bagus ya. gitu. Iya. Setuju. Tapi gue nggak ngerasa gitu sih. Kalau makeup udah dipakai tidur, Itu jelek sih. iya jadi jelek. Kayak pori-porinya malah jadi lebih kelihatan gede sih. Cuman aku lihat kayak hacks di TikTok kadang-kadang orang tuh suka tidur dulu gitu. Jadi dia, misalkan dia pergi malam, beneran orang-orang TikTok kayak gitu. Cuman gue nggak bisa sih, kok pori-pori gue jadi kayak makin gede ya. Kayaknya pas tidur kulit gue bernafas gitu loh kayak gitu-gitu ya, pori-porinya makin gede. Tergantung jenis kulit masing-masing juga ya. Kayaknya dia yang kering banget deh. Mungkin. Kalau aku nih, aku ngeset dulu pakai compact powder di bagian-bagian yang sering nge-crack, jadi kayak tahan lebih lama. Baru abis itu di top sama loose powder. Jadi ini kayak jadi tahan lama banget makeupnya. Tapi lo tipe orang yang suka kayak touch up gitu nggak atau enggak? Enggak lagi. Iya, Gue sama paling enggak? bibir doang, lipstick doang. Oh iya benar. Iya. Benar. Bingung sih sama orang yang suka touch up. Soalnya gue ngerasanya kayak ya sebenarnya nggak kenapa-napa sih. Tapi kalau kayak aku pribadi, aku tuh mikirnya mukanya kan udah kayak berminyak gitu kan, kayak belebek-belebek gitu. Terus ditambahin lagi touch up. Ngerti kan? Rasanya jadi kayak apa karena jenis muka aku oily ya? Aku nggak tahu sih. Mungkin kalau orang yang kulitnya kering enak-enak aja kali ya. Misalkan makeupnya hilang terus dia touch up. Atau enggak kalau orang yang makeupnya tipis-tipis aja. Oh iya, oke enak sih, Iya. benar sih, Kalau enak kita sih. kan mungkin udah kayak full on makeup gitu. Kalau buat pemilihan blush, kadang-kadang aku tergantung mood aja sih. Tapi kalau misalkan pengen natural banget, aku biasa pakai liquid blush. Tapi kalau aku pengen yang kelihatan, ya aku pakai powder gitu. Tergantung mood sih emang makeup kadang-kadang. Tapi lo nggak pernah dua-duanya dipakai? Enggak. Nggak pernah ya? Enggak. Oke. Kalau misalkan pakai liquid blush, kalau mau kelihatan banget, pakainya yang kayak bener-bener serem aja gitu. Jadi nggak usah touch up lagi, ngerti kan? Kalau pakai liquid blush tuh, gue maunya yang memang hasilnya tuh bener-bener natural gitu, kayak yang memang blushing gitu. Next, aku mau pakai blush. Tadi Nabila udah, tapi sekarang aku. Oke. Kalau aku mau pakai contour lagi, hidungnya doang. Jadi kayak gue double-double. Liquid iya. Terus powder juga iya dikit. Karena kayak aku ngerasa lebih on aja. Karena aku ngerasa lebih on aja sih. Jadi kalau misalnya, dan makeup gue tuh, gue ngerasa makeup gue tahan lama banget. Sampai kayak bisa dari pagi sampai malam, aman aja. Jadi, udah. Ini aku juga pakai blush yang lagi warna pinky. Lucu kan? Lucu. Aku juga lagi suka pink. Lucu banget. Kayaknya emang tren tahun ini pinkish deh. Iya nggak sih? Iya juga sih. Kayak mulai dari strawberry makeup. Tapi Terus- sebenarnya kalau pakai liquid blush tuh memang paling enak kayak yang kita bisa dapetin hasilnya natural banget gitu sih. Kadang-kadang kalau pakai powder gue ngerasa pas kita udah salah step di awal tuh kayak ngapusnya susah gitu. Kalau udah terlalu medok di awal itu susah. Menurut aku, step yang paling susah dalam makeup adalah eyeliner. Sama sih. Bener-bener susah banget sih itu. Tapi nggak tahu ya kalau orang yang udah sering pakai eyeliner tuh gimana. Ada loh orang yang jago. Iya, yang bener kayak set gitu udah. kan. Gak ada salah-salah. Nah kalau gue nggak bisa sih. Gue gak bisa banget. Gue kayak hantu kalau pakai berkali-kali, mesti kayak bener-bener fokus banget. Terus kayak udah fokus juga suka beda gitu. Iya sih. Ya Iya kan? kenapa susah banget ya? Susah Kayak eyeliner. banget. Nah sekarang aku mau lanjut ke alis. Aku pakai pensil alis biasanya biar nggak ribet. Kalau aku blushnya mau aku tambahin ke mata supaya dia kayak monochrome gitu, pinky-pinky. Jadi satu tone gitu loh. Oh jadi blushnya dipakai di mata juga ya? Aku mau cerita awal pertama aku kenal sama Nabila. Jadi tuh kita tuh kayaknya sering ketemu ya sebenarnya pas event ya. Kalau ada event. Nggak juga sih. Enggak juga ya?
Kayak Enggak. beberapa kali gitu nggak sih sebelumnya? Ada ketemu tapi kayak nggak sesering itu kita. Oh iya sih benar. Iya. Nah cuman tuh aku kan orangnya introvert ya. Gue nggak tahu sih sebenarnya gue introvert apa enggak. Tapi menurut Introvert parah sih. iya ya introvert kan bener. Iya. Tapi kalau udah kenal tuh kayak cerewet gitu. Iya nggak iya. sih? Jadi gue tuh orangnya kalau di kayak event gitu suka males kayak hai gitu-gitu itu males gitu kayak capek atau mungkin kayak yang hai nama aku kayak gitu-gitu tuh gue males kayak lebih demen diam. Terus suatu ketika kita tuh lagi datang di event gitu, terus pas tuh satu bangku gitu sama Nabila, terus baru deh ngobrol. Pokoknya aku intinya kalau yang udah beneran bisa berdua gitu, walaupun orangnya kita belum kenal sebelumnya tuh mungkin bisa ngobrol. Cuman kalau misalkan lagi kayak ketemu rame-rame tuh males gitu. Intinya itu event yang kayak duduk di meja sebelahan, jadi dia juga terpaksa untuk ngobrol. Oh iya gitu, bener kayak, sih. iya kan? Iya sih, Jadi gue kayak, terpaksa kalau sebenarnya misalnya tapi lo gue gak punya teman. Iya, kalau misalnya lo kayak berdiri, lo tuh gak ngobrol juga. Tapi dia juga gitu sih. Kita kayak sama-sama gitu. Terus. Tapi kadang-kadang gue pengen sih jadi orang yang extrovert gitu karena kayak seru sih sebenarnya orang yang extrovert tuh. Tapi aku bukan tipe introvert yang misalkan habis ketemu banyak orang terus gue ngerasa kayak aduh kayak capek banget. Tapi lo ngerasa kayak gitu apa enggak? Kalau gue sih enggak. Enggak. Oh sama. Gue abis ketemu banyak orang tuh kayak ngerasa full gitu justru. Tapi kan ada orang tipe introvert tuh yang apa sih yang kalau abis ketemu banyak orang tuh ngerasa kayak drain banget gitu kan. Oh iya itu, iya. Gue nggak sampai separah itu sih. Oke Besti, kita mau lanjut lagi. Aku abis ini mau pakai highlighter. Oke, aku juga deh. Tapi kayak can't help it pengen nambah powder juga blushnya. Enggak itu udah blushing sih. Bukan. Iya tapi kalau di foto kadang enggak, ngerti nggak? Oh iya Gue tuh sih. gak suka kayak nggak bisa stop gitu. Padahal udah Gue kurang nggak ya? Lo kurang. Oh kurang ya udah deh. Tambah lagi biar nampol. Biar nampol. Jadi ini mau pakai powder blush dulu. Ini jujur tahan lama banget jadinya. Kadang gue kalau misalnya udah pakai blush, tapi kayak di foto tuh nggak kelihatan, ya nggak? Oh iya gitu. Iya nggak sih? Uh-uh. Oke, dikit kan? Lo pernah ada di fase pakai blush di bawah mata nggak? Enggak, karena gue nggak cocok. Oh, Lo ada? Gue ada. Ada ya? Nggak cocok ya? Nah tapi sekarang gue lagi di era yang kayak kalau pakai blush tuh sampai sini gitu. Kadang-kadang orang nanya kok ngapain sih kak sampai situ? Ya suka aja, kayak bener-bener nyampur gitu loh ke mata warna blushnya. Tapi gue paham. Lo lihat gak di foto gue yang gue datang nikahan temen gue? Yang gue baju kayak pakai hitam. blush ya, kan gue pakai blush sampai sini. Kak itu blushnya nggak salah sampai mata tuh kayak yang, aku suka kayak gitu. Takut banget. Guys, nggak apa-apa tahu suka-suka orang. Kalau dia mau pakai di bawah dagu juga nggak apa-apa. Nah tapi gue nggak bisa tuh bawa dagu. Iya sih, gue juga nggak bisa sih, tapi gue nggak akan komen orang. Oke, gue lanjut mau pakai highlighter. Kita sama-sama mau pakai highlighter. Lo pakai di mana aja biasanya? Pakai di sini. Kayak orang-orang aja sih. Oke, Besti, kita sambil cerita lagi ya. Gue pengen tahu deh, lo tuh awalnya gimana sih terjun ke dunia content creator tuh? Sebenarnya awalnya tuh bener-bener iseng kan, karena dulu tuh kan belum ada yang nge-share YouTube gitu nggak sih, maksudnya kayak jarang orang yang nge-share. Apalagi di Indo, tapi di luar banyak kan? Iya benar. Nah terus habis itu sebenarnya waktu itu tuh iseng banget, kayak aku lagi make upan biasa aja, terus sekalian bikin makeup video gitu di YouTube. Awalnya tuh aku suka nge-share di SFM, kayak tips-tips gitu. Tapi aku pikir kayak, oh yaudah deh, bikin di YouTube gitu. Nggak tahu banyak yang nonton. Bingung juga sih. Iya. Iseng, nggak yang bener-bener kayak, aku mau jadi content creator gitu. Tahun berapa tuh? Tahun 2015 kayaknya deh. 2015? Udah lama banget ya berarti? Pas 2 tahun habis lulus. Kalau lo awalnya gimana? Tapi lo sebenarnya sih nggak beauty banget gitu kan? Gue nggak beauty banget sebenarnya. Tapi kayak gue juga jadinya bingung, gue tuh apa sih gitu. Di hidup ini gue tuh apa sih? Coba tanya dia lagi gimana sih? Tapi lo masuk sih beauty. Iya, kayak mepet-mepet beauty. Gue kayak lifestyle aja sih. Gue kayak share apapun gitu. Tapi nggak fokus beauty juga. Aku mau lagi pakai setting spray. Kok bisa setting spray dulu baru pakai maskara gitu. Soalnya kadang-kadang formula maskara tuh suka kayak nge-clash gitu loh sama si
Setting spraynya kalau aku pakai terakhir banget, jadi kalau complexion udah selesai, baru aku pakai setting spray langsung gitu. Kalau udah selesai complexionnya. Kalau aku tuh mulainya tahun 2014 deh kalau nggak salah. Kayak awalnya suka nge-share tempat-tempat lucu. Terus aku juga waktu itu pertama viralnya adalah nge-share video sama mantan pacarku gitu. Ya kan nggak apa-apa, itu kan anak muda memang fasenya pasti itu. Fasenya itu ya. Relationship goals, fasenya tuh kalau zaman SFM. jam-jaman belas-belasan tahun. Iya, terus kayak udah deh. Emang awalnya tuh iseng ya, gue juga nggak pernah meniatkan diri kayak, oke, gue mau ini nih gitu, ngerti nggak sih? Iya sih benar. Pasti kayak iseng, ternyata orang-orang suka. Nah, aku lanjut mau pakai alis. Kalau Nabila udah dari tadi. Iya, aku lanjut pakai eyeshadow. Aku tuh kalau eyeshadow sukanya bawa yang compact-compact ini deh, yang kayak isinya ada 3 warna, kecil-kecil, jadi gampang dibawa-bawa. Kalau mau ditanya tantangan menjadi content creator, kayaknya kalau udah di fase kita ini, lu ngerasa ada tantangannya nggak? Ada. Oh, ada. Lo apa? Gue ngerasa gue tetap harus kayak kreatif all the time, karena kan banyak pendatang baru kan. Kalau misalnya kita tetap kayak gitu-gitu aja, pasti kan kita kayak terlupakan oleh masyarakat gitu loh, Steph. Jadi kayak gue ngerasa gue walaupun maksudnya kayak gue bisa aja santai-santai, cuma kalau misalnya gue santai-santai pasti kayak iya sih, orang lupa sama kita ya. Iya, orang bosen kali ya ngeliat konten kita itu gitu. Doang sih, bener sih. Oh, itu doang? Iya, nggak ada lagi yang lain. Nah, tapi kayak itu nggak terlalu masalah deh, karena aku orangnya gabut, jadi suka kayak bikin-bikin aja gitu loh. Kalau lo kan soalnya berkonsep banget gitu kan, jadi lo ngerasa itu tuh kayak sebuah pressure gitu ya, pressure. Gue serandom itu soalnya orangnya. Tapi gue kayak aku semenjak kenal sama Stephanie, kayaknya aku mikir kayak ya udahlah, gak usah terlalu berkonsep gitu harusnya. Enggak, tapi kadang-kadang orang tuh lebih suka loh. Mungkin ini buat yang nonton, yang orang yang mau jadi content creator di masa sekarang, aku sih ngerasanya orang tuh lebih suka saat kita tuh memperlihatkan sisi natural kita gitu loh untuk bikin video. Karena kalau dari pengalaman aku, kalau misalnya aku bikin konten yang benar-benar berkonsep banget, kayak benar-benar niat pakai kamera bla bla bla, orang tuh biasanya jarang nonton. Tapi saat kita benar-benar gabut random dan nggak jelas itu, orang biasanya suka nonton gitu. Itu gue setuju banget sih. Kalau lo tapi pernah burn out gitu nggak, ngerasa kayak pengen tinggalkan ini semua gitu? Gue sering banget lah, apalagi dengan hormon kehamilan ini ya, gue kayak rasanya kayak, aduh enggak, gue kayak pengen quit, bisa nggak gue jadi ibu rumah tangga aja gitu. Tapi jadi ibu rumah tangga juga stres, susah gitu. Jadi kayak hidup ini emang harus dijalani ya. Aku mau langsung pakai maskara sekarang. Kalau aku pernah atau nggak ngerasa burnout tuh sebenarnya jarang banget, karena aku orangnya tuh tipe yang santai banget gitu loh. Kalau misalkan gue ngerasa stres nih tentang keadaan, gue tinggalin aja semua, kayak brak gitu, tinggalin semua. Terus ya jalan-jalan kayak apa ngapain, maksudnya yang random aja gue kerjain gitu, nggak yang semuanya kayak kalau gue udah ngerasa benar-benar stres banget, gue benar-benar tipe yang langsung pergi aja sih, tinggalin dulu gitu, baru ntar balik lagi. Bener. Nah tapi penting juga menurut gue juga gitu sih, kalau misalnya udah burnout banget, gue pasti kayak take a time to rest, terus kayak me time. Tapi penting juga kita tahu batasnya gitu loh, sampai kapan kita istirahat. Kalau misalnya kelamaan, kadang orang tuh suka kayak terbuai dengan kesantaian itu, ngerti nggak? Aku sekarang pakai maskara. Kalau maskara aku lebih suka yang waterproof pastinya, karena kalau waterproof tuh pas kita udah kerliin si bulu matanya, dia akan bikin bulu mata itu tetap stay naik ke atas gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu pakainya nggak waterproof, biasanya memang jadi kayak kurang oke gitu, nggak naik seharian bulu matanya. Setuju. Lo pakai eyeliner nggak? Enggak. Males. Pakai eyeliner. Oh. Keren ya? Keren. Ini adalah sesuatu yang challenging. Tapi aku kalau pakai eyeliner tuh sukanya di outer corner aja gitu. Gak sampai full ke depan. Bismillah. Kalau maskara sebenarnya aku lebih suka yang si aplikatornya tuh nggak terlalu besar-besar gitu, brushnya. Jadi kayak bisa ngambil seluruh bagian bulu mata aku gitu loh. Terus nggak nusuk-nusuk gitu.
Tapi gue tuh suka ngerasa kalau mata gue tuh nggak cocok gitu loh pakai maskara. Karena mata gue kayak gendut, atasnya gendut, bawahnya gendut gitu. Ngerti kan? Jadi kayak udah gendut terus pakai maskara tuh jadi apa gitu maksudnya. Jadi aku lebih suka pakai maskara, maksudnya eyeliner. Makanya aku lebih suka pakai maskara doang gitu. Karena mata aku atasnya udah gendut, bawahnya gendut. Oke, cukup ya itu. Aku kayaknya udah puasa extension bulu mata dari kapan ya? 4 tahun lebih. Karena kadang kalau pakai extension tuh aku ngerasanya kayak buat harian nggak terlalu ribet. Kayak abis pakai maskara, terus tuh ngapusnya itu loh. Itu kadang yang bikin PR kalau pakai maskara kan. Iya benar-benar. Kalau pakai extension tuh ya udah tinggal bersihin daerah mata doang aja. Nggak usah ngapus maskara lagi. Emang enak banget sih sebenarnya. Kalau aku pakai eyeliner tuh beda-beda sih tergantung mood. Tapi aku sekarang lagi di masa aku suka yang kayak agak cat eye ini dan di ujungnya aja. Nah, sebuah tips adalah beli yang benar-benar ujungnya lancip kayak gini. Aku pakai yang waterproof juga dan harus benar-benar jet black. Tapi sebenarnya brown juga bagus sih kalau kalian lebih suka natural. Terus aku tuh baru kemarin belajar dari salah satu makeup profesional gitu. Jadi kayak narik garis eyeliner tuh kayak kalian tuh nggak usah terlalu langsung seret satu garis, itu kayak risk untuk salahnya lebih banyak. Tapi kalau misal kalian set itu tuh lebih oke. Jadi aku juga lebih minimize errornya dari situ. Sekarang aku lanjut pakai maskara. Aku udah mau di tahap akhir, mau di bagian lipstick. Pertama mau pakai lip liner. Sekarang tuh aku lagi di eranya selalu pakai lip liner gitu loh setiap ngaplikasiin produk buat bibir. Soalnya kayak lebih setuju banget, rapi aja gitu bibirnya. Terus bibir aku kan kayak tipis, jadi aku bisa kayak nge-overline si garis bibirnya gitu supaya lebih kayak simetris. Sekarang aku mau ceritain dunia lain selain dunia perkontenan ini. Kalau lo ada nggak sih dunia selain konten ini? Adalah. Ada. Oke, dari aku ya Besti, cerita pertama. Jadi sebenarnya tuh aku sekarang masih koas gitu. Kalau kegiatan selain konten ini gitu. Nah cuman sejujurnya aku lagi males banget. Aku udah lama nggak koas. Udah lama banget. Kayak dosen gue juga lupa deh dengan keberadaan gue ini. Kayak lagi mager aja soalnya. Jadi aku tuh waktu awal masuk koas tuh pas pandemi kan, terus jadi dia tuh bisa kayak masuk kayak seminggu beberapa kali gitu deh, pokoknya nanti pas lagi ada pasien aja. Cuman kalau sekarang memang harus setiap hari datang dan kayaknya gue nggak bisa kayak ngikutin kayak orang kantor gitu kan, jadi istilahnya lu datang jam 8 terus pulang jam 5 kayak gitu, kayaknya nggak bisa gitu setiap hari seperti itu. Jadi aku belum lanjut lagi sih. Jadi lo kayak lebih fokus di dunia content creator ini kan sekarang. By the way Besti, aku juga habis pakai lip liner, aku juga suka overline. Nah kalau aku kehidupan di luar content creator ini paling selain ngurus keluarga ya, ngurus anak, terus aku juga ada bisnis, clothing line gitu sama sahabat aku. Terus itu lumayan jadi fokus aku juga sih. Kalau masalah uang yang datang lebih cepat atau enggak pas konten itu, kayaknya enggak secepat itu juga sih ngerasanya ya. Kalau aku nggak tahu sih. Tapi sebagai aku yang punya bisnis dan juga jadi content creator, sejujurnya lumayan jauh sih. Sebagai content creator tuh lumayan cepat, lumayan cepat. Tapi kalau dibanding Nabila, sebenarnya lebih parah gue sih. Kalau memang mau diruntutin cepatan mana, kalau misalkan mau dibandingin dengan kayak kegiatan gue menjadi dokter itu, ya pasti memang lebih cepat. Kalau masalah uang ya pasti lebih cepat content creator ya. Tapi pasti ada plus minusnya juga sih. Content creator ini kan jatuhnya kayak freelance gitu kan, jadi kayak nggak pasti. Terus ada masanya banyak, ada masanya dikit juga. Ya bisnis juga gitu sih, tapi mungkin lebih bisa ditaker gitu ya. Lebih gambling sih sebenarnya kalau content creator ini. Iya, makanya itu yang tadi balik lagi ke challenge yang tadi, menurut gue challenging adalah kita harus konsisten buat konten tuh konsisten, kreatifnya harus terus digali lagi gitu.
Yang jadi masalah tuh kalau orang nggak kreatif sih sebenarnya kalau mau jadi content creator, karena kadang apa? Atau enggak orang mageran sih. Oh iya sih, Soalnya harus mager rajin. ya. Rajin tuh ngaruh banget loh. Kayak sekarang aku lihat kan banyak pendatang baru misalnya dari TikTok itu kan rajin banget ya untuk buat konten tiap hari tuh pasti Dan mereka seru ada lagi. aja Dan idenya. seru. Iya, jadi kayak aku tuh kagum banget sih ngelihat anak-anak zaman sekarang ya yang bisa bikin idenya apa gitu. Makanya itu sih kadang Kalau gue pressure sih juga. ngerasanya kayak apa jiwa mudanya udah nggak semuda itu ya. Iya, semoga Dulu itu. sih emang menggebu-gebu ya kalau pas yang awal-awal masih 18, 19 tuh Iya, masih setuju menggebu-gebu banget. Tapi kalau di atas 25 tuh kayak, hah? Gitu. Iya. Karena pasti ada magernya juga kan. Lanjut Besti, aku pakai lipstick. Tuh, aku udah selesai. Tadi aku pakai lip tint, terus aku tambahin lip oil gitu di atasnya supaya nggak kering. Dan Iya, gue juga aku suka ngerasa, sih. oh kalau dulu tuh aku anaknya buat lipstick tuh matte banget, matte tandus gitu loh. Ngerti gak sih? Nggak pernah pengen ada yang glowing-glowing gitu di bibir. Cuman semakin tua, gue tuh ngerasa bibir gue tuh makin kisut gitu. Jadi kayak mesti pakai lip oil, lip balm dan lain-lain gitu, ngerti kan? Dan juga zamannya sekarang kan trennya yang glowing Oh, iya juga glossy sih. kan. Jadi kita juga pengen kayak kelihatan fresh gitu. Dulu kan yang matte. Nggak, gelap tapi memang gitu. kayaknya umur deh. Sumpah. Kita Sumpah. nggak setua itu tau. Iya sih nggak setua itu sih, tapi maksudnya kayak Iya, yang gue kalau ngerti, gue karena kan ngerti. kita memulai dari yang belasan Iya, gitu iya, kan, bener, kita bener. masih belasan. Dulu tuh kalau pas belasan tuh matte tandus gitu. Kalau sekarang kita matte yang tandus gitu kayak yang kayak pucat, kayak mau meninggoy gitu. Ya. Jadi harus yang fresh, oil gitu. Terus lip Setuju. balm. Kalau aku nih lipstick ada 3 step. 4 sih sama liner. Ya kan gitu banyak banget deh. Aku 3 doang sih. Jadi kayak sebuah tips juga sih ini untuk Besti. Aku pakai lip liner untuk overline. Terus aku pakai lip tint dulu dalamnya. Baru lipstick, abis itu baru yang glossy. Kenapa aku pakai lip tint dulu? Jadi supaya kalau misalnya aku makan nanti dan bla 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 itu masih ada stainnya gitu. Jadi kayak, ih kamu nggak pucat banget ternyata. Apakah itu bibir asli kamu? Iya. Gitu kan. Tapi ternyata bukan. Oke Besti, makeup kita udah selesai dan sekarang kita mau ganti baju dulu. Oke Besti, kita udah selesai makeup kita. Gimana outfitnya? Udah koket banget gak? Kaget girl. Enak. Kayaknya udah pada nyampe di bawah. Iya, makanya sayang banget kita udah harus udahan karena kita mau hangout pergi. Tapi thank you so much Besti for watching. Bye Besti. Hari ini kita mau ngapain Nap? Karena kita mau hangout. Nah, tema kali ini kita mau jadi coquette girl. Ulang lagi Nap. Oh, ulang dari awal. Kadang kalau lagi makeup jadi bingung ya. Jadi kayak Fokus. kita fokus gitu. Oke Besti, kita udah selesai siap-siapnya. See you on the next video. Bye Besti. Kita tuh